Berlatar di Laut Barents, Rusia, cerita diawali dengan memperlihatkan kapal selam milik Amerika yaitu USS Tanpa Bay sedang melakukan misi pengintaian terhadap kapal selam Akula atau kapal selam milik Rusia yang dianggap sedang melakukan aktivitas mencurigakan. Tapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba Captain, maintain range. Stay right behind her. semua awak kapal Tanpa Bay terlihat sangat kebingungan dengan apa yang sudah terjadi pada kapal selam musuh, di mana tak lama mereka sangat terkejut ketika melihat beberapa torpedo sedang menuju ke arah kapal selam mereka dan hilangnya sinyal dan komunikasi kapal selam Tanpa Bay secara tiba-tiba membuat seluruh petinggi di markas Angkatan Laut Amerika sangat panik, termasuk seorang laksamana berkepala plontos bernama Fix yang tak pernah kunjung mendapat laporan kondisi mereka saat ini. Keadaan tersebut membuat laksamana Fix harus segera melaporkannya pada Menteri Pertahanan Amerika. Ia menyarankan untuk mengirim kapal selam penyelamat untuk pergi mencari tahu apa yang sudah terjadi. Namun masalahnya, Amerika hanya memiliki satu kapal selam penyelam, yaitu kapal selam Arkansas yang sudah lama tidak beroperasi karena tak memiliki kapten. No, son. Arkansas just lost a skipper, Joe Glass. Dia bernama Joe Glass, seorang kapten tentara Angkatan Laut Amerika yang sudah kenyang akan pengalaman dalam misi-misi berbahaya. Saat ini ia sedang berada di pegunungan Lochaber yang berlokasi di wilayah barat negara Skotlandia, di mana ia cukup terkejut karena tiba-tiba dijemput oleh pasukan elit Angkatan Laut untuk menjadi kapten baru kapal selam Arkansas atas perintah langsung dari Menteri Pertahanan Amerika. Melihat surat perintah dari Presiden Glass yang mengetahui jika misi ini sangat penting pun lantas memerintahkan asistennya bernama EXO untuk segera memanggil seluruh awak kapalnya. Ia ingin kapal selam Arkansas segera dipersiapkan agar mereka bisa berangkat secepat mungkin. Setelah kapal sudah siap menyelam, Kapten Glass langsung memberikan sedikit pidatonya yang didengarkan oleh seluruh awak kapal. Ia menyebutkan jika dirinya bukanlah akademisi seperti kapten lainnya, namun seorang prajurit biasa yang ditempa oleh banyak pengalaman yang mungkin lebih gila dari kapten mereka sebelumnya. Namun kali ini ia adalah Kapten Arkansas yang ditugaskan untuk mencari kapal selam Tanpa Bay yang tiba-tiba hilang di wilayah perairan Rusia. Your jobs are my responsibility. Carry on, EXO. Yes, sir. Sementara Kapten Glass dan semua awak kapal sudah berangkat menyelam, Laksamana Fix sendiri kedatangan seorang analis intelijen Amerika bernama Katie yang menanyakan bagaimana kondisi sebenarnya kasus yang sedang terjadi, yang mana setelah Katie mengetahui waktu ledakan terjadi adalah sekitar jam 9 pagi, sangat terkejut karena sebelum itu ia mendengar jika Presiden Rusia dan Menteri Pertahanan akan melakukan pertemuan darurat di semenanjung laut dekat lokasi hilangnya kapal selam Tanpa Bay. Like coincidences. Well, I put a sub in the water. We'll have answers soon. Oleh karena itu, Katie menyarankan agar Laksamana Fix mengirim mata-mata untuk memastikan apa yang sedang Presiden Rusia dan para petinggi militer lakukan. Ia meminta Fix untuk membentuk tim khusus yang mampu bertugas dalam 48 jam ke depan. I'm sure you know someone who could go off up for the next 48 hours. You want me to send a team into Russia? Yes, I do. Mendengar hal tersebut, Laksamana Fix langsung bergerak cepat dengan memerintahkan tim khusus yang dipimpin oleh Bill Beeman untuk menyelinap dan mengintai pergerakan yang dilakukan para petinggi Rusia. So recon boys, don't lie. Where we headed, boss? Sementara itu, Kapten Glass yang saat ini sudah memasuki kawasan perairan Rusia memerintahkan peluncur pemindai bawah laut untuk mencari keberadaan kapal selam Tanpa Bay. Tak memerlukan waktu lama, akhirnya Tanpa Bay ditemukan dalam kondisi yang begitu mengerikan dengan semua awak kapal tewas dan ditemukan lubang bekas torpedo musuh yang menghantam kapal tersebut. Maneuver the sea scan towards the bow. Mengetahui jika Tanpa Bay sudah diserang musuh, Kapten Glass langsung memerintahkan semua awaknya untuk bersiap menghadapi pertempuran. Namun ketika semua awak kapal menyiapkan semuanya, sonar pelancar mereka tiba-tiba menemukan suara yang sangat jelas dari lokasi yang tidak jauh dari sana. Captain, you should hear this.
Tell me that's coming from Tampa Bay. Give me a bearing. Recall the C-scan. Tak lama, mereka kembali mendapatkan suara lain yang lokasinya tepat di atas kapal selam mereka. Tidak tahu jika suara tersebut berasal dari kapal musuh yang bersembunyi di balik es. Semua orang sangat terkejut tatkala mendapati adanya torpedo yang sedang melesat menuju ke arah mereka. Torpedoes in the water! They fired at us? Setelah mengatasi torpedo tersebut, Kapten Glass memerintahkan awaknya untuk menyerang balik sampai akhirnya And fire! berhasil meledakkan kapal selam musuh. Kini mereka harus kembali menangani torpedo yang ternyata masih meluncur mendekati Arkansas, di mana Kapten Glass ternyata memiliki rencana gila dengan mengarahkan torpedo tersebut ke kapal tanpa bay sebagai pengalihan. Torpedoes 200 feet! Everybody all right? Did we just start a war? Setelah keluar dari situasi menegangkan, semua awak kapal sangat terkejut mendengar adanya sinyal suara yang kembali terdeteksi. Entah dari mana suara tersebut, namun setelah ditelusuri ternyata berasal dari kapal selam Akula yang sudah terdampar di dasar laut. Sempat mengira akibat serangan balik dari kapal selam tanpa bay. Glass sangat keheranan karena lubang torpedo yang mengenai badan kapal mengarah keluar, yang itu artinya Alkana tidak diserang oleh kapal selam lain, melainkan diserang dari dalam kapal itu sendiri. That explosion came from inside the sub. Were torpedoes cut down? Nav, report bottom depth. Can we get him out? Dengan semua keanehan tersebut, Kapten Glass memerintahkan pengemudi mistik atau kapal selam kecil untuk memeriksa ke dalam kapal Alkana, di mana setelah cukup kerepotan mengendalikannya, si pengemudi akhirnya berhasil sampai dan tiba-tiba mendengar suara ketukan dari dalam sehingga dan ya, ternyata dari dalam kapal Alkana mereka berhasil mengamankan 3 awak kapal dan kaptennya yang bernama Adropop. Mereka terlihat sudah sangat lemah karena terkena hipotermia, yang membuat Kapten Glass langsung memerintahkan EXO untuk membawa mereka ke dokter kapal agar segera diobati. Cobb, separate the captain from his men. I want him kept in isolation. Fine, Cap. Di Pusat Komando Angkatan Laut Rusia, Presiden bersama Menteri Pertahanan yang bernama Durov menerima laporan bahwa satu kapal selam mereka baru saja diserang oleh tentara Amerika. Yang hal itu tentu saja membuat Bapak Presiden sangat terkejut dan berniat menghubungi Presiden Amerika untuk menanyakan hal tersebut. I want to speak with the American president. Tepat saat ketegangan berlangsung, tim khusus Amerika yang dipimpin oleh Bimen sudah sampai di wilayah kekuasaan Rusia. Mereka bergerak cepat agar segera sampai di Pusat Komando Angkatan Laut dan langsung melakukan pengintaian dari seberang lautan. Pengintaian tersebut disiarkan langsung ke markas pusat Amerika dan disaksikan oleh Bapak Menteri Pertahanan. Namun masalah terjadi karena Rusia sengaja menggunakan sistem pengganggu sinyal komunikasi, sehingga Katie mencoba frekuensi lain untuk menyusup ke dalam sistem pertahanan Rusia agar bisa menghubungkannya lagi dengan tim pengintai. Got it. These guys are good. Tepat ketika markas pusat Amerika menyaksikan semua yang sedang dilakukan oleh pihak Rusia, Bapak Presiden sangat terkejut ketika ia tak bisa menghubungi pihak Amerika. Ditambah lagi kapal perang tiba-tiba dikerahkan oleh Durov tanpa izin darinya terlebih dahulu, yang ternyata Durov telah melakukan kudeta besar-besaran dengan mengambil alih komando militer Rusia.
Melihat semua pas pampres dihabisi dan Presiden Rusia diperlakukan seperti itu oleh Durov, semua pihak Amerika sangat terkejut dengan apa yang telah terjadi sehingga Pak Menteri langsung melakukan pertemuan darurat dengan Presiden beserta jajarannya untuk membicarakan hal yang baru saja terjadi. It's a coup. I need to brief the president. Dalam pertemuan tersebut, semua negara menilai Durov sebagai ancaman nyata yang akan menyulut Perang Dunia Ketiga sehingga mereka berencana untuk segera meluluhlantahkan militer Rusia tanpa terkecuali. Namun Katie berpandangan lain jika Durov sudah merencanakan semua ini dengan sangat matang sehingga Laksamana Fish menyarankan untuk melakukan misi penyelamatan pada Presiden Rusia dengan salah satu timnya yang saat ini sudah berada di lokasi. We have a team outside the base at Pagliarni. The pieces are in place for a rescue in exfil. I know the men involved. We rescue the Russian president. We'd be at war. Move the carrier fleet into position. We need to be prepared to confront Durov. Your rescue attempt is my authorization as well. Misi yang awalnya hanyalah pengintaian saja, kini situasi sudah berbeda dan berubah menjadi misi penyelamatan. Namun baru saja Bimen dan timnya menerima informasi tersebut, rupanya militer Rusia sudah mendeteksi adanya penyusup di wilayah mereka, sehingga Bimen dan timnya harus bersembunyi di atas menara dan tak boleh bergerak sedikit pun agar tidak ketahuan oleh musuh. Dirasa militer Rusia sudah pergi dari sana, Bimen lantas memberitahu 3 anak buahnya untuk menyusup menyelamatkan Presiden Rusia. Mereka harus membawanya ke sebuah dermaga dekat sini dan menunggu kapal selam Arkansas menjemput mereka. About Marty. I got other plans for you. Kapten Glass sendiri langsung memerintahkan semua awak kapalnya untuk bersiap menuju ke pusat komando Angkatan Laut Rusia untuk melakukan misi penjemputan terhadap Presiden Rusia dan 4 orang tim penyelamat, di mana misi tersebut terasa mustahil karena jalur menuju ke sana dipenuhi sensor canggih dan banyak sekali ranjau laut yang dapat dengan mudah menghancurkan kapal selam mereka. Sir, that fjord is mined. It's covered in sensors and sonar fields. You're right, Exo. Karena semua ini adalah perintah dari atasan, Kapten Glass sudah memikirkannya dengan berencana akan melibatkan tahanan mereka yaitu Kapten Andropov yang notabene sudah sangat hafal dengan medan jalan yang akan mereka lalui. You blew up from the inside out. You were sabotaged. Setelah memperlihatkan semua bukti jika kapal selam Alkana sudah disabotase, ditambah keadaan militer Rusia saat ini sudah dikudeta, Kapten Glass membujuk Kapten Andropov agar bersedia bekerja sama demi menjemput Presiden Rusia yang saat ini sedang diselamatkan. He's the court-martial because it was the right thing to do. It's not about your side or my side. This is about our future. Berhasil membujuk Kapten Andropov untuk bekerja sama, Kapten Glass mengambil keputusan yang sangat nekat dengan mempertaruhkan hidup semua orang yang ada di kapal selam kepada pihak musuh, di mana kekhawatiran Eko dan yang lainnya sangat berdasar karena bisa saja Kapten Andropov malah membawa mereka ke jalan menuju kematian. Now we saved his life. I figure the odds are at least even that he's gonna save ours too. Dan ya, sesuai dengan perintah dan arahan dari Kapten Andropov, Glass dan semua awak kapalnya berusaha percaya karena jalur tersebut belum pernah mereka lalui sebelumnya, di mana mereka harus berjalan sangat senyap dan tak melakukan kesalahan sedikit pun agar semua sensor yang tertanam di dasar laut tidak mendeteksi keberadaan mereka. So take us along the ocean floor. Sound sensors. Silence meant not a breath.
Ketegangan yang dialami semua orang semakin memuncak ketika Kapten Andropov menyarankan untuk keluar dari jalur dan melewati jalur lain yang tak ada di peta milik Amerika. Sempat meragukan Andropov karena hanya ada tebing batu di depan mereka. Tim sensor berhasil menemukan celah sempit yang langsung menuju ke arah lautan terbuka. There it is. There's an opening. Open seas ahead. Di sisi lain, tim penyelamat sudah mulai menjalankan aksinya dengan berusaha menyelinap ke dalam markas musuh. Mereka terlebih dahulu memastikan keadaan pas pampres yang siang tadi ditembak mati sempat akan melawan. Satu pas pampres yang masih selamat akhirnya mengerti dan bekerja sama demi bisa menyelamatkan Presiden Rusia yang saat ini sedang disekap. I can get you to him. Fix him up. Dengan melewati jalur belakang, mereka berhasil menghabisi satu persatu tentara yang sedang melakukan penjagaan sampai ketika tiba di depan ruangan yang menjadi tempat Bapak Presiden disekap. Kapten Bimen terpaksa harus meledakkan pintunya sehingga Verno. berhasil memukul mundur musuh dan membebaskan Presiden dari sekapan. Bimen segera membawa Presiden kabur sebelum bantuan mereka datang. Namun si pas pampres yang sedang menjaga pintu masuk tak menyangka jika tentara Rusia lainnya akan datang secepat itu. Akibat kejadian tersebut, salah satu anak buah Bimen tewas karena tertembak, sehingga karena mereka masih berada dalam kejaran pasukan tentara musuh, Bimen memutuskan untuk meninggalkannya di tempat itu. Karena tentara musuh menggunakan kendaraan untuk mengejar, Bimen CS sangat terpojok karena mereka tak diberi waktu untuk menghela nafas sedikit pun, sehingga mereka terlihat sudah mulai pasrah ketika tentara Rusia mulai mengepung, tapi tiba-tiba dan ya, salah satu anak buah Bimen yang tadi tidak diajak karena kakinya tertembak bernama Martin berhasil menghabisi tentara musuh dengan kemampuan menembak jarak jauhnya, sehingga berkat hal tersebut Bimen bisa langsung membawa Presiden ke lokasi penjemputan. Sementara Bimen membawa Presiden untuk segera masuk ke dalam kapal mistik Arkansas, anak buahnya mencoba untuk menahan musuh terlebih dahulu agar Presiden bisa selamat. Namun karena tentara pengejar masih cukup banyak, akhirnya setelah anak buahnya kembali tewas di tangan musuh, Bimen memutuskan untuk kembali menyelamatkan satu-satunya anak buahnya yang masih hidup, yaitu si Martin yang saat ini keberadaannya masih di hutan dalam kejaran tentara Rusia. Setelah berusaha melarikan diri masuk ke dalam hutan dengan kaki yang terluka, Martin akhirnya berhasil tertangkap oleh tentara musuh yang mengejar, tetapi Presiden sendiri baru saja sampai di dalam kapal selam Arkansas dalam keadaan yang cukup mengkhawatirkan. Ia harus mendapat perawatan karena luka tembak di dadanya cukup parah. Sementara Durov yang mengetahui jika Presiden berhasil dibawa kabur, langsung memerintahkan pasukannya untuk menenggelamkan kapal selam Arkansas saat itu juga. Mengetahui jika kapal perang Rusia telah meluncurkan beberapa rudal ke arah kapal selamnya, Kapten Glass memerintahkan krunya untuk melepaskan kapal mistik sebagai pengalihan agar rudal tidak langsung terkena ke badan kapal selam sehingga
Tak lama, musuh kembali meluncurkan torpedo yang membuat Kapten Glass harus bergerak cepat dengan meluncurkan alat pengalihan. Namun karena masih ada satu torpedo yang meluncur ke arah mereka, Kapten Glass memerintahkan untuk mengarahkan kapal ke dasar laut yang kebetulan merupakan area lumpur dan Bottom soft? Yes, Capitan. Mud. Okay, bring me down to it. Do it quickly. mendeteksi adanya sinyal ledakan dari dasar laut, Pak Menteri sangat marah karena menganggap itu adalah Arkansas yang berhasil ditenggelamkan bersama Presiden Rusia di dalamnya, di mana hal itu akan membuat banyak negara salah paham dan menganggap jika Amerika berani menculik Presiden Rusia dan menghabisinya. As far as they know, we kidnapped the Russian president and we killed him. Akibat hal tersebut, tentara Amerika langsung berubah menjadi mode siap tempur dan terus mendekati lokasi terjadinya penyerangan, di mana Durov yang sudah menunggu momen seperti ini pun langsung merespon pergerakan Amerika dengan berencana akan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Dan sesuai dengan seperti yang kita pikirkan, Arkansas masih bisa selamat berkat mengubur diri di dalam lumpur. Hal itu membuat ledakan torpedo tidak langsung mengenai badan kapal, tapi kerusakan pada bagian kapal tak bisa dihindari, termasuk dengan semua torpedo yang mengalami masalah hingga tak bisa digunakan. Tepat ketika Kapten Glass mendengar kabar buruk tersebut, kapal perang Rusia sudah menemukan keberadaan mereka dan sudah menguncinya menjadi target serangan torpedo selanjutnya, sehingga semua yang terlibat sudah sangat buntu dan memilih untuk pasrah. Namun Glass kembali memperlihatkan kemampuannya membaca situasi dengan memanfaatkan Kapten Andropov yang notabene adalah seorang atasan tentara Rusia. Патьяне, Semyon, Mikhail, Kolchak, Viktor Gergiev. This is Kapitan Andropov. Hold your fire. Setelah Kapten Andropov bisa meyakinkan semua kru kapal perang Rusia untuk tidak menembak, kapal selam Arkansas dengan beraninya muncul ke permukaan dengan berdampingan dengan kapal musuh, sehingga Pak Menteri sangat senang sekaligus terkejut dengan apa yang saat ini Glass lakukan. The Arkansas, sir, she's alive. They've surfaced right next to Yevchenko. Tak lama, tepat ketika semua awak kapal perang Rusia dipaksa untuk segera menembakkan rudal kepada kapal selam Arkansas, tiba-tiba Presiden Rusia buka suara dan memerintahkan semuanya untuk tidak menembak, sehingga karena semua awak kapal langsung menuruti perintah Presiden, kapten kapal yang merupakan sekutu Durov langsung melaporkan situasi yang terjadi. Mr. Durov, my crew will not fire on an American submarine. Very well, Captain. I'll do it myself. Mengetahui jika Durov sudah mengerahkan tentaranya untuk menembakkan misil berdaya ledak tinggi untuk menghancurkan Arkansas, semua petinggi Amerika tak tinggal diam dan langsung memberitahu Kapten Glass untuk siap berperang, sehingga Glass yang tak memiliki pilihan lain selain mempersiapkan diri untuk berperang pun memicu reaksi dari kapal perang Rusia. Dan tebak apa yang terjadi? Fire! Tak diduga sebelumnya, setelah menyelamatkan Arkansas dari serangan misil yang diluncurkan oleh Durov, kapal perang Rusia langsung mengarahkan tembakan ke pusat komando Angkatan Laut Rusia dan kejadian tersebut membuat semua orang sangat terkejut, termasuk para petinggi Amerika yang tak menyangka jika mereka akan mendapati bantuan dari pihak Rusia itu sendiri, di mana mereka mendapatkan kabar bahwa saat ini Presiden Rusia yang masih berada di Arkansas bisa mengambil kembali kendali penuh atas militer Rusia dan langsung memerintahkan seluruh armadanya untuk mengamankan tentara yang tersisa di pusat komando Angkatan Laut Rusia. Captain. Captain, I
I have to go to work. Me too. I can't think of any Capitan that could have done what you have done on my side or yours. I can't. I'm looking at him. Dan setelah Kapten Glass melakukan perpisahan bersama Kapten Andropov dan Presiden Rusia yang sudah dijemput oleh pasukannya, ia sempat berkenalan dan saling memuji dengan Komandan Bimen yang ternyata berhasil menyelamatkan Martin yang terluka parah. So, we're the one that saved the Russian president. You're the crazy son of a bitch who weaved this tin can through a minefield. Setelah itu, kapal selam Arkansas langsung melakukan perjalanan pulang ke Amerika dengan dikawal langsung oleh hampir seluruh armada angkatan laut di sana, di mana hal itu menandakan berakhirnya ancaman perang global atau perang dunia ketiga yang sempat dipicu oleh kudeta orang tidak bertanggung jawab. Tamat ending yang sangat mengadrenalinkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah perang tidak selalu dimulai oleh musuh, melainkan seringkali dimulai oleh ambisi orang dalam. Dunia hampir hancur bukan karena senjata, tapi karena ego yang tak terkendali. Dan dunia diselamatkan bukan oleh kekuatan, melainkan oleh kebenaran untuk menahan diri. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.